Orang yang baru bangun tidur ini bukanlah sopir taksi. Namanya Bahon. Seorang sultan terkaya di Vietnam yang kekayaannya melebihi bapak saya. Walaupun kaya, jangan pikir Bahon ini sombong. Enggak. Karena seluruh kekayaan Bahon berasal dari sang ayah, Bak Liu, atau kita panggil saja Bekti. Bekti sendiri adalah pria sederhana yang punya sawah lebih dari 10.000 hektar, ladang garam 9.000 hektar, dan juga perkebunan sawit yang ada di mana-mana. Bisa dibayangkan betapa kayanya Bekti dengan aset dan penghasilan cuan berserakan. Hidup sederhana dan murah hati sudah menjadi prinsip Bekti. Namun sayangnya Bekti punya anak yang sifatnya berkebalikan. Sebagai anak sulung dari Sultan Kaya Raya, Bahon sendiri adalah definisi primata pemberani. Mengapa? Karena sejak lahir, Bahon sudah berani pipis di lencana kehormatan Bekti. Umur 5 tahun udah buang-buang beras karena bosan makan nasi. Dan saat remaja, teman-temannya main pakai pesawat koran, sedangkan Bahon masih pakai uang asli milik sang ayah. Cocok. Keberanian Bahon ini jelas membuat Bekti geram. Ia pun langsung memasukkan Bahon ke sekolah asrama terbaik di Perancis agar dirinya bisa diajari pengetahuan dan juga moral. Namun, setelah sekian tahun belajar, nyatanya, Bahon masih sama. Iya, sama. Karena saat pulang dari studi, Bahon langsung minta pesawat asli kepada sang ayah tercinta. Oh lah. Cho con tìm mua chiếc máy bay, coi bộ còn hay hơn. Hả? Permintaan Bahon jelas tak muncul tiba-tiba. Selama di Perancis, Bahon sendiri telah mengikuti banyak sekali kursus, termasuk kursus menjadi pilot, dan berhasil lulus dengan predikat terbaik, walau muridnya cuma 2. Bahon menjelaskan, jika sang ayah mau membelikannya pesawat, maka ayahnya tak perlu susah payah lagi pergi ke ladang naik mobil ataupun jalan. Ditambah lagi, jika benar Bekti mau membelikannya pesawat, maka Bahon adalah pilot pertama dan satu-satunya orang di Vietnam yang memiliki pesawat. Namun jelas, permintaan Bahon tak langsung Bekti turuti. Bekti malah menyuruh sang anak untuk melanjutkan bisnisnya daripada beli pesawat tak berguna. Dan gara-gara hal itu, mereka berdua pun terlibat pertengkaran. Baru aja pulang udah bikin masalah, ucap Bekti. Karena Bahon tak mau mengalah, terpaksa sang ayah sultan ini berniat menghukumnya. Rồi đâu? Ya, namanya juga anak nakal. Kalau nggak dikasih pelajaran, ya nakalnya nggak bakal kelar. Namun sayangnya itu tak berlaku untuk Bahon. Ibarat kata, sudah khatam karena sedari kecil selalu disambelei bapaknya dengan rotan. Dan jelas saja itu membuat pantat Bahon sudah kebal sekarang. Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Adiknya yang bernama Sally pun mengingatkan bahwa sepertinya sang kakak harus segera tobat. Jika kakaknya malaman terus, maka hidupnya tak akan pernah tenang. Namun ya mau bagaimana, ambisi Bahon sangatlah besar. Keinginannya punya pesawat tak sekedar buat gaya-gayaan, tapi ia benar-benar ingin dihormati oleh semua orang, termasuk sang ayah. Tak menyerah demi impian punya pesawat, siang itu saat ayahnya mengadakan pesta, Bahon dengan pede langsung nyempik ke duta besar Perancis yang hadir. Di sana, Bahon langsung pamer kehebatan dan juga visi misinya. Bahon bilang jika industri pertanian di sini begitu tertinggal dari negara barat. Saat di Perancis, Bahon melihat para petani sudah beralih menabur pupuk dan benih dengan memakai pesawat terbang. Bekti yang mendengar itu jelas tahu arah obrolan anaknya. Malamnya, dengan penuh amarah, Bekti mencaci dan menghakimi Bahon. Bekti bilang bahwa apa yang telah Bahon lakukan itu tidak sopan. Yang harus Bahon sadari, negara mereka sedang Prancis jajah. Jika Bahon tidak hati-hati, nasib keluarga mereka sewaktu-waktu bisa berubah. Namun Bahon masih mencoba menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah demi membanggakan sang ayah. Namun semua itu salah. Sang ayah tak pernah ingin Bahon membanggakannya. Ia hanya ingin Bahon menuruti dan mematuhi apapun yang Bekti ucap dan perintahkan. Karena Bekti merasa lebih tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Chuyện gì cũng phải có ngoại lệ. Paginya, sang ibu datang dan menenangkan Bahon.
Ia sangat paham bahwa Bahon sedang diliputi ambisi dan semangat yang besar. Namun yang harus Bahon sadari, ayahnya tak pernah berubah. Ia masihlah ayah yang sama seperti dulu. Jadi ibunya memberi saran. Jika Bahon sangat menginginkan pesawat, mungkin bisa dimulai dengan nabung. Nggak perlu muluk-muluk beli kripto atau saham, mulai dulu aja dari nabung di bank. Selepasnya, Bahon mengajak Sally menuju bank di kota. Bahon bilang, ia memberikan Sally pilihan. Jika memang dia adik yang penyayang, maka rahasiakan semua langkah Bahon dari sang ayah. Jelas Sally mengiyakan, asal sang kakak mau mewujudkan impian Sally untuk mengadakan kontes kecantikan di kota ini. Setibanya di bank, sang manajer yang bernama Yanto pun menyambutnya dengan ramah. Namun saat Bahon ingin menabung, Yanto menolak. Karena berangkas di bank terlalu kecil untuk menampung 751 miliar kekayaan Bahon. Mendengar itu, daripada menabung, Bahon malah terpikirkan untuk membeli bank ini dan meraup keuntungan lebih besar. Bayangin, pergi ke bank gak nabung, pergi ke bank dibeli banknya. Olah Bahon duit akeh mentoco. Lalu sekarang apa? Itulah mungkin yang ada di benak Bahon setelah membeli bank. Tahu bahwa uangnya mulai tipis, Bahon harus segera mengoperasikan bank ini agar meraup cuan lebih banyak. Namun sialnya, kota di mana bank ini berdiri adalah sebuah kota mati. Tak ada kegiatan ekonomi maupun transaksi. Yang ada semua orang hanya hidup mengandalkan penjajah Prancis dan para sultan baik hati. Oleh karenanya, Bahon ingin menjadi salah satu sultan baik hati itu. Dengan cara ulah cocok tehonon. Iya, nabrak ibu-ibu, terus dikasih uang. Habis itu dibilang, kalau nabung di bank ya bu, bakal lebih cuan. Entah karena bodoh atau memang tidak berpendidikan, ibu itu menerima saran dari Bahon. Selain nabrak ibu-ibu, Bahon juga kepikiran buat memperluas cakupan pencitraannya. Ia pun mendekati para tukang beca dan langsung bilang, kalian semua berhak mendapat kesempatan indah untuk menjadi tumpangan seluruh badanku. Sài Gòn chỗ nào vui nhất? Nam Kinh, Thẳng Tiến. Tak sampai di situ, malamnya Bahon datang ke sebuah pentas tari. Selesai acara, moderator menawarkan celana dalam bekas sang penari untuk dilelang. Dari puluhan orang yang hadir, nyatanya hanya Bahon lah yang menawar. Sudah yakin bahwa tawarannya menang, tiba-tiba muncul tawaran yang lebih besar dari milik Bahon. Dan itu dari Agus, seorang cucu sultan kaya raya yang jelas tidak sekaya Bahon. Mereka berdua pun terus beradu tawaran, hingga sampai sang penari yang bernama Yuli bilang, jika tawaran mereka terlalu banyak, jadi agar adil dan kondusif, Yuli menawarkan agar mereka berdua saling berbagi. Pantang pisang berbuah 2 kali, pantang pemuda memakan sisa. Bahon jelas tak terima jika harus berbagi dengan Agus. Oleh karenanya, dengan privilege sultan yang Bahon miliki, ia malah membuat sebuah lomba antara dirinya dan Agus. Mereka berdua akan memasak sup kacang manis, dan Yuli sebagai jurinya. Peraturannya mudah, tidak ada batasan khusus selain satu hal, yaitu mereka berdua harus bakar uang untuk memasak sup kacangnya. Siapapun yang menang dalam lomba itu, ialah yang berhak mendapat kancut super milik Yuli, sang wanita penari. Ini bukannya hal yang salah ya? Kabar lomba yang diadakan Bahon sampai ke telinga Bekti. Dengan marah-marah, Bekti meminta semua kerumunan untuk bubar. Untungnya, sang adik Sally datang mencegah ayahnya. Sally bilang bahwa yang Bahon lakukan adalah demi menjaga nama baik keluarga. Musuh yang ia lawan adalah anak sultan saingan sang ayah. Oleh karenanya, Sally meminta agar sang ayah percaya bahwa Bahon akan menang di perlombaan ini. Tak disangka seluruh warga yang berkerumunan pun turut mendukung Bahon. Tanpa memberitahu bahwa di lomba ini anaknya bakar uang. Dan hal itu juga yang membuat Bekti mulai luluh. Seakan percaya bahwa yang anaknya lakukan adalah hal yang baik.
Tapi entah bisikan apa lagi yang ada di kepala Bahon. Tiba-tiba ia menyerah. Ia bilang bahwa kekuatannya dan Agus adalah sama. Mau sebanyak apapun uang yang mereka bakar, takkan ada habisnya. Walau aslinya, uang Bahon udah mau habis. Ia juga meminta maaf kepada Yuli, bahwa dirinya begitu pecundang. Namun yang Bahon tidak tahu, sikap yang dirinya tunjukkan benar-benar membuat Yuli luluh dan bilang, jika memang sup kacang manis tak bisa kunikmati, akan kuberi sesuatu yang lebih manis, Tuan. Một điều ngọt ngào khác để bù đắp lại. Stop, udah. Sampai sini aja adik-adik, nanti dolarnya berubah warna. Selepas adu penalti 27 ronde, Bahon pun membawa Yuli ke villa megahnya. Di sana Bahon mulai menyombongkan kekayaan yang ia miliki. Bahon juga bilang, jika ia akan mengubah hidup Yuli menjadi lebih baik. Namun Yuli ragu. Ia ragu karena kasta mereka berbeda. Tak mungkin pekerja kotor sepertinya bisa bersanding dengan sultan tampan seperti Bahon. Tetapi dengan tatapan dalam, Bahon meyakinkannya bahwa Bahon tidak masalah dengan semua itu. Dengan ditemani hujan yang turun, bibir dan hati mereka pun kembali saling berayun. Tapi, ulah Bahon tempo hari berakibat urusan dengan polisi. Bahon pun terancam dengan hukuman kurungan selama 3 hari. Dan juga terancam hukuman samblek dari sang ayah Bekti. Namun Bahon menjelaskan bahwa aksi bakar duitnya kemarin bukan tanpa sebab. Bahon bilang bahwa uang yang ia bakar adalah uang palsu. Ya, padahal hasilnya itu uang asli. Alasan Bahon bertambah dengan bilang bahwa semua itu murni demi hiburan. Untuk apa? Untuk menarik perhatian warga. Karena Bahon telah memiliki sebuah rencana. Dan rencana yang Bahon maksud adalah kontes kecantikan yang selama ini Sally impikan. Dikarenakan kontes ini adalah yang perdana, para wanita pun berdoyong-doyong mengikuti kontes itu. Tidak lain dan tidak bukan agar kecantikan mereka dapat dilirik Sultan seperti Bahon. Lần đầu tiên Nam Kỳ có một cuộc thi đấu 100 năm sau. Hoa hậu sẽ là một người hấp dẫn. Namun nampaknya kontes tersebut malah menyulut kecemburuan Yuli yang merasa bahwa omongan Bahon tempo hari hanyalah bualan. Berkat acara demi acara yang Bahon adakan, kepercayaan warga terhadapnya mulai tumbuh. Bank yang Bahon kelola pun kini mulai ramai dengan nasabah. Tapi ternyata masalah baru muncul. Akibat aksi bakar uangnya, uang yang Bahon miliki jauh berkurang. Dan jelas dengan uang itu, Bahon tak dapat membeli pesawat yang ia idamkan. Setelah lama berbincang dengan Yanto, Bahon pun disarankan untuk mencari investor. Satu-satunya orang yang terbesit di pikiran Bahon hanyalah sang ayah. Namun ia teringat bahwa ayahnya nggak mungkin ngasih uang. Tapi tiba-tiba ia teringat lagi dengan seorang pria tua kaya yang mungkin bisa membantunya. Bahon pun telah sampai. Walau sedikit ragu, Bahon tetap berusaha untuk meyakinkan pria ini. Waluyo. Diketahui, Waluyo juga salah satu sultan garam yang ada di Vietnam. Dengan merendah, Bahon langsung ngelus kaki sambil tanya, Mbah, ada 100 miliar. Sontak Waluyo terkejut. Padahal Bahon sendiri anak sultan. Masa ia Bahon minta kepada Waluyo yang lebih miskin? Segera Bahon menjelaskan bahwa sang ayah tak mungkin memberinya uang. Ditambah Bahon menawarkan, jika Waluyo mau menjadi investornya, Bahon akan membagi 1/4 saham bank kepada Waluyo secara cuma-cuma. Mendengar tawaran itu, Waluyo pun luluh seketika. Cổ phần góp vốn vào trong nhà băng. Không được để ý nha ông bá. Tôi không có tiền. Ủa? Tôi có vàng được không? Jelas saja puluhan batang emas yang Waluyo berikan mampu membuat Bahon mewujudkan mimpinya. Ia pun dengan percaya diri langsung memamerkan pesawat barunya dan meminta sang ayah untuk test drive bersama. Namun kita akan sedikit banyak mengetahui alasan Bekti tak merestui anaknya untuk membeli pesawat.
Selain Bekti maunya Bahon menjadi penerus usahanya, Bekti ternyata takut ketinggian. Ba, đứng kìa. Con nói rồi mà. Ôi, ôi. Selepas acara, Bahon mulai bertanya kepada sang ayah, apakah dirinya kini sudah membanggakannya? Sang ayah pun menjawab, mungkin memang pesawat ini akan mempermudah kita dalam bepergian. Mungkin juga memudahkan saat menabur benih di ladang, menebar pestisida dan lain-lainnya. Namun Bekti memberi tambahan, bahwa kebanggaan bukan hanya berasal dari pencapaian yang anaknya dapat. Benda seperti pesawat bukanlah tolak ukur dirimu sukses. Sukses itu ketika kamu benar-benar tumbuh dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik dalam menanggapi segala hal yang ada, lebih dewasa saat menghadapi masalah, dan lebih tegar saat dirimu jatuh. Jadi tetaplah berusaha keras. Karena ayah belum bangga jika kamu masih menggantungkan suksesmu dari barang yang kamu beli. Kalimat sang ayah jelas meliputi kepala Bahon sepanjang hari. Bahon malah bermimpi jika pesawatnya rusak, lalu apa lagi yang bisa ia lakukan? Selain itu, saat di kantor banknya, Yanto memberitahu bahwa ada ratusan nasabah yang menunggu uang mereka untuk dikembalikan. Namun masalahnya adalah hampir seluruh uang yang ada telah Bahon gunakan untuk membeli pesawat. Mendengar itu, Bahon pun kembali mencari jalan keluar yang harus ia segera lakukan. Di tengah pusingnya memikirkan jalan, Bahon terbesit akan sebuah hal. Malam itu, Bahon sedang menghadiri tarung jalanan di sisi kota ini. Melihat banyak sekali orang yang bertaruh dengan nominal yang tidak kecil, itu menjadikan Bahon punya niatan untuk membuat ajang yang sama. Namun, dengan bungkus yang lebih megah dan luar biasa. Tapi ya lagi-lagi, Bahon butuh modal. Dengan uang yang kini tersisa, tak mungkin Bahon bisa membuat adu tinju yang lebih megah. Ia pun kembali datang di kediaman Waluyo, dan kini menawarkan sebagian saham banknya jika Waluyo mau mendanainya lagi. Mereka pun sepakat. Waluyo akan menambah dana investasinya dengan emas-emas yang tersisa, asalkan Bahon menepati janjinya. Selain itu, Bahon juga menceritakan rencananya ini kepada sang ayah, dengan niatan bahwa pandangan Bahon tentang kesuksesan bukan lagi tentang barang. Namun sialnya, lagi-lagi sang ayah tidak setuju. Ia marah. Mengapa segala hal yang Bahon lakukan tidak pernah sekalipun ada yang benar? Kali ini sang ayah benar-benar meledak. Sejak hari Bahon memamerkan pesawat itu, sang ayah sudah tahu bahwa Bahon telah mengacaukan banyak hal. Bahon menguras habis uang dari bank sampai membuat banyak nasabah kecewa. Bahkan Bahon berani bekerja sama dengan saingan bisnisnya, yaitu Waluyo. Orang yang selama ini hanya ingin melihat Bekti hancur. Dan orang yang selama ini akan melakukan banyak cara kotor demi mengalahkan Bekti. Bekti pun sampai menghina Bahon karena kebodohannya yang mudah percaya kepada semua orang. Semua fakta itu jelas membuat Bahon terpukul. Namun yang tidak ia sangka, mengapa ayahnya tahu semuanya? Terlepas dari mana ayahnya tahu, Bahon hanya meminta sang ayah untuk mendukungnya. Ia hanya ingin melihat sang ayah tersenyum bangga dengan apapun yang telah Bahon lakukan. Namun mengapa semua ini sangat susah? Mengapa setiap hal yang Bahon lakukan selalu salah? Dan mengapa Bahon seolah tak bisa memilih jalan hidupnya sendiri? Keduanya pun terlibat perdebatan besar hingga sampai sang ayah memberi ultimatum. Dirinya tak peduli Bahon mencari uang itu dari mana lagi. Ayahnya hanya berpesan agar Bahon segera mengembalikan uang nasabahnya secepat mungkin. Dan setelah itu, silakan angkat kaki dari rumah ini. Cari hidupmu sendiri dengan cara yang menurutmu benar. Karena aku takkan lagi mengganggumu. Melihat kakaknya yang murung,
Sally hanya bisa memberikan pendapat bahwa ayahnya mungkin benar. Sally mengingatkan Bahon, mungkin sekali-kali sang kakak harus lebih mendengar ayahnya. Namun entah mengapa, kalimat yang Sally lontarkan membuat Bahon curiga. Ia yakin pasti Sally lah yang telah membocorkan setiap langkah dan rencana yang Bahon lakukan. Dengan lirih, Sally hanya bisa berkata iya. Karena itu semua demi kebaikan sang kakak. Tak pernah Bahon sangka, ternyata ia dikhianati oleh adiknya sendiri. Adik yang paling ia sayang dan paling ia percayai. Mungkin memang benar pendapat sang ayah, bahwa Bahon sangatlah bodoh. Ia sangat bodoh karena mudah percaya dengan orang lain. Oleh karenanya dengan penuh kekecewaan, Bahon pun mengusir Sally dari hadapannya. Kecewa dengan semua orang, kini pertolongan terakhir Bahon hanya ada di Yuli. Namun lagi-lagi Bahon ditolak. Gagasan yang Bahon usungkan tidak didukung, bahkan oleh orang yang ia cinta. Kesal dan penuh amarah, Bahon segera menutup teleponnya dan bilang bahwa Yuli tak lebih dari wanita murah yang sampah. Mình gặp nhau nha cậu. Một mình muốn một mình. Berbekal kekecewaan, pengkhianatan dan rasa benci yang besar, Bahon tetap melaju di jalannya. Ia tetap mengadakan pertarungan tinju terbesar di kota ini. Dengan sisa uang yang ia miliki, Bahon yakin bahwa pilihannya adalah yang terbaik. Namun ternyata pertarungan itu tak berjalan sesuai rencana. Petarung dari Prancis yang telah ia lobi malah lepas kendali. Ia berulang kali melanggar peraturan hingga membuat kondisi arena kacau balau. Para penonton yang hadir pun turut panik dan segera berhamburan mengamankan uang yang telah mereka serahkan. Bahon pun kini hanya termenung. Seakan di pilihan terakhirnya ini, Bahon masih saja membuat kesalahan. Dan oleh sebab itu, Bahon tak bisa lagi sabar. Dan dia mulai hilang kendali. Akibat tindakannya, aparat kepolisian segera menyergap Bahon. Di sana Bahon hanya bisa menyesal. Ia mulai menyesali setiap pilihannya. Ia mulai sadar bahwa apapun yang ayahnya katakan memang murni demi kebaikannya. Kini di pikiran Bahon hanya ada sesal dan sesal. Penyesalan bahwa ia tak pernah berhasil dengan jalannya sendiri. Serta keinginan untuk minta maaf kepada sang ayah. Dan buntut dari penyesalan itu, Bekti mengutus Sally untuk membebaskan Bahon. Di titik ini, Bahon mengungkapkan maaf. Karena sepertinya, Sally memang benar. Mendengarkan perkataan ayah, tak seburuk yang ia kira. Selama ini Bahon terlalu egois dan tidak mau belajar. Bahon selalu merasa lebih pintar dari orang lain, termasuk sang ayah. Sampai ia dibutakan oleh sebuah hal yang disebut impian. Impian yang ternyata hanya ambisi yang buta. Dan dari kejauhan, terlihat Yuli yang kini telah bersanding dengan Agus. Bahon paham bahwa ia terlalu egois kepada semua orang. Bahkan kepada seseorang yang telah menerimanya baik ataupun buruk. Seraya tersenyum, ungkap maaf dari dirinya, Bahon sampaikan setulus hati kepada wanita yang pernah ia cintai. Kini, tak lagi ada yang tersisa. Bahkan uang nasabah yang dikembalikan pun sudah tidak lagi ada. Bahon hanya bisa pulang ke rumah dan menerima kekalahannya. Tapi ini semua bukan masalah menang ataupun kalah. Ini semua hanyalah tentang penerimaan diri. Sang ayah bilang, terkadang
Dalam hidup, kamu hanya butuh mendengarkan. Bukan berarti dirimu lebih bodoh dari orang lain. Hanya saja, banyak hal yang mungkin telah orang itu lewati, dan kamu perlu mendengarkannya. Bukan untuk menggurui, namun agar dirimu tak jatuh di lubang yang sama seperti orang itu. Perkataan ayahnya jelas menusuk hati Bahon. Egoisme dan nafsu ambisinya kini telah hilang. Bahon sadar dengan semua yang telah ia lakukan. Bukan malah menjadi sebuah kebanggaan. Namun yang selama ini Bahon lakukan ternyata malah membebani banyak orang. Bahon pun hanya bisa terdiam dan menyesali semua hal di depan ayahnya. Namun, bukan berarti ini kesalahan Bahon seorang. Sang ayah sadar bahwa caranya menyampaikan cinta kepada Bahon juga salah. Bekti terlalu maksa sampai tidak tahu apakah cara itu menyakiti anaknya atau tidak. Jadi anakku, ayah minta maaf atas segala hal yang telah ayah perbuat. Namun nak, yang harus kamu tahu, ayah cuma tak ingin kamu jatuh sepertiku. Ayah cuma tak ingin kamu menderita sepertiku. Lencana yang kau punya adalah hasil dari penderitaan dan rasa sakit yang begitu dalam. Dan aku tak mau dirimu turut merasakannya. Jadi ayah minta maaf. Ayah hanya benar-benar mencintaimu. Tak lebih dan tak kurang. Thôi. Paginya, Bekti segera datang ke kantor kedutaan Perancis untuk menyelesaikan semua masalah yang telah Bahon buat. Namun pihak Perancis meminta tebusan yang tidak masuk akal. Dengan kerugian kota yang Bahon sebabkan, pihak Perancis meminta Bekti untuk menyumbangkan 70% dari kekayaannya sebagai denda dan biaya pembangunan yang akan pihak Perancis lakukan. Namun, sang ayah memberikan hal yang lebih berharga dari itu. Ia memberikan rencana kehormatan yang dulu ia dapat dengan penuh pengorbanan. Bagi ayahnya, rencana ini punya nilai yang lebih besar dari seluruh hartanya. Ayahnya tak masalah menggadaikan harga diri demi melindungi keluarga. Dan selain itu, jika memang hartanya diruntuhkan untuk pembangunan, Bekti tak masalah untuk menyumbangkannya. Singkat cerita, kantor bank yang dahulu Bahon kelola kini resmi ditutup. Hal itu juga menyebabkan Waluyo marah besar. Ia menuntut Bahon dan Bekti untuk mengganti kerugiannya. Bahkan Waluyo mengajak para warga untuk menghabisi dan menghancurkan keluarga Bekti jika dirinya tidak mendapat ganti rugi. Dengan tenang, Bahon bilang bahwa ia akan mengganti segalanya. Bahon masih menyimpan sebagian emas dan uang yang ia miliki. Jika itu masih kurang, Bahon bersedia kerja mati-matian demi mengganti itu semua. Iya, film ini tuh sangat cocok kalau ditonton sama Daud sebenarnya. Dan kalian semua yang mungkin punya watak kayak dia. Dan kenapa Daud? Ya, bisa dibilang dari semua tim Sebatin, mungkin Daud sendiri adalah orang yang paling keras kepala ya, mengingatkan saya dengan diri saya dulu. Kadang dia itu sering banget ngide yang berujung jadi kerja 2 kali. Kadang udah saya kasih tahu sama Lek Bagong kalau bikin sambal tuh pakai cobek biar enak. Dia malah pakai ini. Dia malah pakai ini. Nah, udah lihat kan? Katanya kalau bikin sambal pakai benda tadi saya lupa namanya, itu bisa jadi lebih enak. Tapi hasilnya ya udah amburadul. Tapi balik lagi itu nggak apa-apa. Kalau dari kegagalan dan kesalahan akibat keras kepalanya ya, katanya Daud sendiri sih sekarang udah mulai belajar menurunkan ego
Dan coba lebih banyak mendengar. Sama persis seperti yang Bahon lakukan. Kadang tuh ya, emang manusia memang butuh gagal dulu dan baru bisa belajar. Tapi kalau proses gagalnya bisa dipotong lewat nasihat orang lain, kenapa enggak? Karena dirimu sebenarnya hanya butuh mendengarkan untuk bisa saling mengerti. Kamu hanya butuh memahami agar bisa meresapi yang dinamakan sebuah kasih sayang. Iya, mendengarkan adalah salah satu hal yang sangat sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Saya dan Daud adalah tipikal orang yang langsung banyak menyanggah di situ. Ya kalau saya sekarang sudah coba mendengarkan dulu sih, jadi nggak langsung motong. Ya kalau Daud masih kadang-kadang, namanya juga anak muda ya. Cuma berangsur baik, ya Daud mau maaf mas, gini-gini ya nggak apa-apa. Maksudnya ya itu juga jadi pembelajaran dari saya kalau saya juga nggak bisa menyamakan semua orang itu sama di situ. Saya harus ngobrol dengan Daud itu dengan cara gimana, ngobrol dengan Widodo itu cara gimana, ngobrol dengan Sugeng itu cara gimana di situ. Tapi intinya saya minta ke mereka semua, mau setahu apapun kalian, mau banyak tahu soal apapun kalian, tolong dengerin dulu. Ketika semuanya sudah selesai, udah dengerin, kalian boleh menyampaikannya. Atau kalau memang yang ngomong itu tidak minta untuk dibalas apa-apa, udah dengerin aja. Ya, saya Gogon dan peserta tim Pusra MP Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, memberikan komen, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Percaya, sebatin ada sampai hari ini karena kalian. Jadi, terima kasih. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua. Kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke? Dia sekarang tarik napas. Buang. Tegak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.